Halo semuanya, perkenalkan saya Lorenzo Alexander Pradana, dokter adaptasi di Rumah Sakit Sangla untuk stase anestesi. Untuk hari ini saya akan menjabarkan tentang manajemen nyeri. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak. Sedangkan definisi saraf adalah serat saraf yang menghubungkan antara organ tubuh dengan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Untuk mekanisme nyeri sendiri terdiri atas transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Seperti yang bisa dilihat di gambar berikut, untuk transduksi merupakan terjadi apabila adanya eksternal stimulus atau internal stimulus contohnya berupa untuk di kulit kita merasakan adanya jarum, atau di dalam tubuh kita merasakan adanya sakit pada lambung apabila asam lambung naik dan sebagainya. Pertama, untuk stimulus tersebut akan ditransduksi melalui saraf-saraf periferal dan kemudian adanya transmisi menuju ke spinal cord atau yang biasa kita sebut dengan sumsum tulang belakang. Pada saat transmisi nyeri sudah masuk ke dalam sumsum tulang belakang, informasi nyeri tersebut akan dikirim melalui spinothalamic tract menuju talamus atau talamus adalah salah satu bagian dari dalam otak manusia tersebut. Saat sudah sampai pada bagian talamus tersebut, otak akan membaca stimulus nyeri tersebut atau juga yang bisa dinamakan dengan perception. Klasifikasi nyeri. Klasifikasi nyeri terdiri atas durasi, intensitas, etiologi, dan jenis. Untuk durasi kita dapat membagi dengan akut dan kronis dilihat dari lama atau panjangnya waktu dari nyeri tersebut. Untuk intensitas kita membagikan atas ringan, sedang, dan berat. Etiologi kita membagikan akan nonsiseptif, neuropatik, atau psikogenik. Dan jenis terbagi atas somatik, visceral, atau alih. Jenis nyeri. Jenis nyeri terbagi akan nyeri somatik, nyeri visceral, nyeri alih. Untuk nyeri somatik berupa nyeri tajam atau panas atau menyengat yang dapat ditunjukkan lokasinya. Biasanya nyeri somatik berasal dari kulit atau jaringan pengikat, otot, tulang, dan sendi. Kemudian nyeri visceral merupakan nyeri tumpul atau kram atau kolik yang tidak terlokalisir. Biasanya nyeri visceral merupakan nyeri dalam tubuh kita, di dalam organ. Atau juga bisa berasal dari organ dalam rongga toreks, abdomen, dan pelvis. Serta yang terakhir nyeri alih. Nyeri alih adalah nyeri yang berbeda dari tempat asal yang disebabkan oleh inervasi segmen spinal yang sama. Biasanya terjadi karena saraf efferent dari medula spinalis menghantarkan persepsi yang salah. Nyeri alih, salah satu contoh nyeri alih adalah nyeri di mana apabila kita mempunyai gangguan di ginjal, kita akan merasakan nyeri alih di bagian pundak. Penilaian nyeri. Penilaian nyeri sendiri terbagi atas undimensional dan multidimensional. Untuk undimensional kita menilai dari intensitas nyeri, penilaian nyeri akut, evakuasi pemberian analgetik, instrumen, VAS, NRS, atau WBFS. Kemudian untuk multidimensional biasanya kita menilai dari
intensitas nyeri, dan dampaknya pada pasien. Penilaian nyeri kronik, evaluasi klinis, instrumen, serta MPQ, pain diary, BPI. Kemudian untuk penilaian nyeri sendiri kita memiliki beberapa parameter. Salah satu contoh parameternya adalah Visual Analog Scale atau yang bisa disingkat dengan VAS. Seperti yang terlihat pada slide, kita akan menanyakan terdapat satu garis lurus di mana yang kita akan menanyakan pasien dari no pain sampai worst possible pain. Kita menilai menilai nyeri ini melalui dengan anamnesis terhadap pasien. Untuk VAS memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah cepat dan sederhana, mudah dipahami, digunakan dalam banyak studi. Serta untuk kekurangannya tidak untuk emergency, serta tidak untuk pasien dengan gangguan kognitif. Berikutnya parameter kedua untuk menilai nyeri. Kita menggunakan numeral rating scale atau yang kita bisa singkat dengan NRS. Di mana NRS ini kita menggunakan parameter berupa angka dari 0 sampai 10. Nilai dari parameter tersebut dapat kita dapatkan dengan menanyakan pasien secara anamnesis. Jadi kita akan menanyakan kepada pasien dari skala 0 sampai 10, sakit yang dirasakan pasien itu ada di angka berapa. Untuk numeral rating scale sendiri terdiri atas memiliki juga kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya NRS itu cepat dan sederhana, mudah dipahami, lebih baik dan kemudian lebih baik daripada VAS untuk nyeri akut. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri kita dapat lihat di PPT ini, yaitu tidak unhasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri, tidak untuk pasien dengan gangguan kognitif. Kemudian parameter yang ketiga itu adalah Wong-Baker Face Scale atau yang kita bisa singkat dengan WBFS. Untuk Wong-Baker Face Scale, kita menilai keparahan dari sakit pasien melalui muka. Dapat dilihat dari PPT untuk 0 sampai 1, there is no pain, tidak ada pain, seperti muka yang pertama, kedua mild, terdiri atas moderate, severe, very severe, and worst pain possible. Untuk WBFS kita juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya cepat dan sederhana, mudah dipahami, bisa digunakan bersama dengan VAS. Sedangkan untuk kekurangannya, afeksi dapat menimbulkan sejalan dengan intensitas nyeri. Parameter berikutnya yaitu McGill Pain Questionnaire atau yang kita bisa singkat dengan MPQ. Untuk MPQ sendiri, kita menilai nyeri dari pasien dengan memberikan kuesioner berupa form yang seperti ada di gambar sebelah kiri. Nanti pasien akan menilai sendiri, nanti kita akan menanyakan atau pasien juga bisa menilai sendiri dari pain tersebut, dari sakit nyeri tersebut. Kita akan menanyakan berupa throbbing, shooting, stabbing, sharp, cramping, gnawing, hot burning, itching, heavy, tender, splitting, tiring, exhausting, sickening, fearful, serta punishing, cruel pada pasien tersebut. Seperti pada parameter-parameter untuk menilai nyeri sebelumnya, McGill Pain Questionnaire juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya bisa digunakan untuk nyeri kronik yang bervariasi, bisa mendeskripsikan nyeri lebih jelas, tersedia dalam long form dan short form, serta tersedia dalam banyak terjemahan. Dan untuk kekurangannya sangat kompleks,
memerlukan instruksi yang jelas kepada pasien, serta pasien harus memiliki kemampuan kognitif atau komunikasi dan motorik yang baik. Kemudian untuk pain diary. Pain diary kita menilai pain diary merupakan catatan tertulis mengenai pengalaman nyeri pasien, di mana evaluasi ini dapat membantu untuk memantau variasi status penyakit dan respon pasien terhadap terapi. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri, kita akan menilai pasien dari nyeri tersebut. Contohnya berupa tidak ada pain atau no pain, slight pain, mild pain, moderate pain, severe pain, extreme pain, serta pain as bad as it could be. Untuk parameter pain diary juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, pertama kita bisa melihat pola nyeri dari pasien tersebut, melihat manajemen nyeri yang efektif, serta meningkatkan hubungan dokter dan pasien. Tetapi ada juga memiliki kekurangan. Kekurangannya di mana dapat terjadi ketidakakuratan data serta variasi item dalam penggunaan pain diary. Kemudian untuk parameter berikutnya merupakan Brief Pain Index atau kita bisa singkat dengan BPI. BPI merupakan sama seperti yang sebelumnya, merupakan kuesioner di mana kita akan menanyakan pasien untuk ke lokasi dan keparahan dari nyeri pasien tersebut. Untuk BPI memiliki kelebihan seperti isi tes lengkap, mudah digunakan, dapat diisi sendiri, ketiga sensitif. Untuk kekurangannya, pengerjaannya membutuhkan waktu, tidak untuk pasien dengan kognitif terganggu, serta tidak dapat digunakan pada pasien pediatrik. Manajemen nyeri. Manajemen nyeri terdiri atas manajemen untuk nyeri ringan sedang, serta nyeri sedang berat. Untuk nyeri ringan, kita dapat memberikan obat adjuvan serta terapi adjuvan dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan non-opioid. Tapi sedangkan untuk nyeri ringan dan sedang, biasanya kita menggunakan obat opioid dan dapat dikombinasikan dengan non-opioid serta adjuvan. Kemudian untuk nyeri sedang berat, biasanya kita menggunakan obat opioid dan dapat dikombinasikan dengan non-opioid serta adjuvan, sama seperti nyeri ringan sedang. Untuk manajemen nyeri sendiri, menurut guideline dari WHO step ladder, terbagi akan 3 juga, sama seperti sebelumnya. Untuk mild pain, kita dapat memberikan non-opioid berupa acetaminophen atau serta NSAID dengan juga adjuvan. NSAID merupakan non-steroidal anti-inflammatory drugs. Serta acetaminophen contohnya adalah paracetamol. Untuk moderate pain dengan skala 4-6, kita dapat menggunakan weak opioids berupa kodein atau tramadol serta adjuvan. Untuk severe pain dengan scale 7-10, kita dapat memberikan strong opioid berupa morfin atau fentanyl, digunakan dengan kombinasi obat adjuvan. Sekian presentasi saya kali ini mengenai manajemen pain. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.